Ya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan setiap kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita rindu kehidupan kita dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Langsung saja pada pagi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan saya beri judul atau saya beri tema, kebaikan Tuhan di tengah kesukaran. Berbicara tentang kebaikan Bapak Ibu, saya teringat sebuah kata-kata bijak atau quotes zaman sekarang. Bunyinya bagus sekali Bapak Ibu, meskipun bukan disampaikan oleh orang Kristen, tapi kata-katanya sangat bagus sekali. Jika kita berbuat baik kepada seseorang, lupakan. Tapi jika orang lain berbuat baik kepada kita, jangan pernah lupakan. Kebaikan orang lain saja Bapak Ibu, jangan pernah dilupakan, harus selalu kita ingat. Apalagi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, harus selalu kita ingat Bapak Ibu, jangan pernah kita lupa. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu selalu baru di dalam kehidupan kita. Nah, berbicara tentang kebaikan Tuhan Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana sih bentuk atau wujud kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita melalui kisah bangsa Israel. Langsung saja Bapak Ibu, kita akan buka di dalam Ulangan pasal yang kedua ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Luar biasa Bapak Ibu. Kita akan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita bentuknya seperti apa Bapak Ibu, atau wujudnya seperti apa. Yang pertama, kebaikan Tuhan Bapak Ibu dalam kehidupan kita yaitu Tuhan memberkati pekerjaan tangan kita. Amin Bapak Ibu. Ketika ayat ini disampaikan Bapak Ibu, bangsa Israel itu mereka mempunyai bermacam-macam pekerjaan. Ada yang jadi peternak, ada yang jadi gembala, ada yang jadi gembala upahan, ada yang pengrajin batu, ada yang pemahat kayu, ada imam, ada orang-orang Lewi yang melayani di kemah tabernakel Bapak Ibu. Bermacam-macam pekerjaan yang mereka sedang jalankan pada waktu itu. Tuhan tidak pilih-pilih loh Bapak Ibu. Dikatakan Tuhan memberkati segala pekerjaan tanganmu. Artinya apa Bapak Ibu? Bukan cuma orang Lewi, bukan cuma imam-imam yang diberkati Tuhan, tapi semua Bapak Ibu, orang Israel dengan berbagai macam pekerjaan mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita mungkin jemaat Tuhan ada tempat ini, pekerjaan kita beda-beda, usaha kita beda-beda, bisnis kita beda-beda. Mungkin anak cucu kita pun sudah mempunyai pekerjaan Bapak Ibu. Mereka sudah punya usaha. Yang harus kita imani Bapak Ibu, apapun pekerjaan yang sedang kita kerjakan, percayalah Tuhan memberkati. Amin Bapak Ibu. Itu kebaikan Tuhan yang pertama. Tuhan memberkati pekerjaan tangan kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bentuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu Tuhan memperhatikan hidup kita. Bangsa Israel Bapak Ibu, itu mereka melakukan perjalanan yang ekstrim. Kenapa? 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun Bapak Ibu. Seharusnya dari Mesir menuju ke Tanah Kanaan itu cuma dibutuhkan waktu berjalan kaki cuma 11 hari Bapak Ibu. Kalau naik bis itu cuma 5 jam. Tapi Tuhan punya kehendak dan rencana yang lain. Sehingga mereka harus berputar-putar di padang gurun. Dengan segala tantangan dan kesulitannya Bapak Ibu. Cuaca ekstrim, panas yang begitu menyengat. Binatang-binatang di padang gurun. Dan yang lebih bahaya lagi Bapak Ibu, yaitu serangan dari bangsa-bangsa asing. Kenapa? Karena mereka di tengah padang gurun Bapak Ibu, mereka tidak punya benteng, mereka tidak punya pertahanan. Di tengah situasi yang sulit ini Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, Tuhan memperhatikan kamu. Situasinya boleh sulit Bapak Ibu, tapi perhatian Tuhan tetap ada. Mungkin di antara kita pada pagi hari ini ada yang di dalam kondisi yang sulit seperti di padang gurun Bapak Ibu. Keadaan kita mungkin terjepit. Entah kita harus minta tolong ke siapa. Ingat Bapak Ibu, di tengah kesulitan kita, di tengah kesukaran kita Bapak Ibu, ada Tuhan yang memperhatikan. Memperhatikan Bapak Ibu, dalam terjemahan aslinya punya pengertian yang sangat bagus Bapak Ibu.
mengawasi dan menjaga. Bahaya boleh ada Bapak Ibu, kesulitan boleh ada, tapi Tuhan jaga Bapak Ibu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak-anak mungkin sudah nggak di rumah lagi, anak-anak di luar kota, kuliah, bekerja. Kita mungkin terbatas Bapak Ibu untuk mengawasi mereka. Ingat, kita punya Tuhan yang mengawasi dan menjaga. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, bentuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Yang ketiga Bapak Ibu, bentuk kebaikan Tuhan, yaitu Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Di tengah padang gurun Bapak Ibu, dengan situasi yang begitu sulit, Tuhan berjanji, aku menyertai. Menyertai artinya mendampingi, menemani Bapak Ibu. Di situasi yang sulit, kamu gak sendirian. Ada aku yang menemani. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Bahkan dikatakan di ayat ini Bapak Ibu, bahkan engkau tidak akan kekurangan suatu apapun. Di tengah perjalanan, pasti mereka punya kebutuhan Bapak Ibu. Apalagi situasi yang sulit seperti itu. Di tengah kebutuhan yang harus mereka cukupi, Tuhan berkata, engkau tidak akan kekurangan. Coba kita lihat di ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Di tengah situasi yang sulit Bapak Ibu, di tengah padang gurun, di tengah ancaman yang bisa datang kapanpun Bapak Ibu, bangsa Israel masih tetap punya uang loh Bapak Ibu, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini kan bentuk kebaikan Tuhan yang harus disyukuri Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu, kita pun mungkin di sini kebutuhan kita berbeda-beda Bapak Ibu. Kita harus memenuhi kebutuhan, keperluan yang harus kita cukupkan Bapak Ibu. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan menyertai, Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Amin Bapak Ibu. Sebagai ayat yang terakhir, coba kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Sebagai ayat yang terakhir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan jangan pernah dilupakan. Dan harus kita yakini, Tuhan memberkati, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Ampuni kami jikalau mungkin selama ini kami sering melupakan kebaikan Tuhan. Tapi pagi hari ini kami meyakini bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Bahkan hari-hari depan kami, Tuhan pasti memelihara kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dimanapun mereka berada, usaha, kegiatan apapun yang akan dikerjakan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, kami masuk di hari yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.